Di tahun 2624, suasana akademi kedua kota Lijiang tampak ramai. Para siswa berkumpul di aula utama untuk menghadiri upacara penting, perubahan job, momen yang akan menentukan arah hidup mereka. Luo Heng, kepala akademi, berdiri di panggung dengan wajah serius. Ia memperingatkan para siswa agar tidak asal memilih job seperti fighter atau summoner tanpa mempertimbangkan kemampuan dan sumber daya, karena tak semua orang mampu menanggung biayanya. Suasana di antara murid-murid penuh semangat. Ada yang bercita-cita menjadi berserker agar bisa memburu monster, ada pula yang ingin menjadi parmacis untuk membantu orang lain. Beberapa saling mengejek, menunjukkan ambisi dan perbedaan pandangan mereka. Beberapa tahun sebelumnya, dunia pernah diguncang oleh kemunculan game realitas virtual bernama Eternal, permainan yang begitu nyata hingga mengubah cara manusia melihat dunia. Sensasi bertarung dan pengalaman baru yang ditawarkan Eternal membuat jutaan orang ketagihan. Mereka mengejar kekuatan dan petualangan di dalam dunia maya itu. Seiring waktu, semakin banyak orang yang terjun ke dalam Eternal. Dunia virtual itu menjadi pusat perhatian umat manusia. Namun suatu hari, keajaiban tak terduga terjadi. Luas permukaan bumi tiba-tiba bertambah ribuan kali lipat, muncul tempat-tempat rahasia dan salinan dari dunia game itu ke dunia nyata. Binatang buas bermunculan tanpa henti, bahkan ras-ras asing muncul dan menebar kekacauan di mana-mana. Fakta mengerikan pun terungkap, Eternal ternyata telah bertumpang tindih dengan dunia nyata. Dunia permainan dan kenyataan kini menjadi satu kesatuan. Sejak saat itu, setiap manusia dapat meningkatkan kekuatannya layaknya dalam game, naik level, mengubah job, dan bertarung melawan monster untuk bertahan hidup. Zhou Yi, seorang siswa muda, merenung di tengah keramaian. Ia mengingat bahwa setahun lalu dirinya datang ke dunia baru ini, entah bagaimana caranya. Belum sempat beradaptasi dengan kehidupan barunya, ibunya meninggal dunia, meninggalkan dirinya dan adiknya sendirian. Tak lama setelah itu, adik perempuannya, Zhou Yun, jatuh sakit karena penyakit misterius. Tak ada dokter biasa yang mampu menyembuhkannya, dan hanya seorang pria level rendah yang bisa menjaga hidupnya sementara. Untuk menanggung biaya pengobatan, Zhou Yi terpaksa menjual rumah dan meminjam uang dari semua kerabat yang masih bersedia membantu. Namun itu tidak cukup, penyakit adiknya bisa kambuh kapan saja, sementara biaya pengobatan terus meningkat. Pendapatan dari pekerjaan sampingan Zhou Yi tak lagi bisa menutup kebutuhan mereka. Tatapan Zhou Yi dipenuhi tekad. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi seorang fighter agar bisa menghasilkan uang dan membawa Zhou Yun berobat ke Priest dengan level lebih tinggi. Instruktur akademi yang merupakan seorang mage level 24 menjelaskan jalannya upacara. Ia memberitahu bahwa siswa akan dipanggil satu persatu untuk berdiri di lingkaran sihir sesuai urutan nomor. Begitu instruktur melepaskan mantranya, cahaya sihir membentuk lingkaran besar di tengah aula. Gelombang energi yang kuat bergetar ke segala arah. Murid-murid yang berdiri di sekitar hampir terhempas oleh tekanan dari mantra itu. Mereka menatap dengan takjub kekuatan seorang mage sejati. Zhou Yi menatap terpana. Ia kagum pada kekuatan dan status sang mage yang bahkan bisa memimpin upacara besar seperti ini, serta membayangkan penghasilan mereka yang luar biasa besar. Upacara pun dimulai. Li Xiangyang, wali kelas 5, memanggil siswa pertama untuk maju ke lingkaran sihir dan melakukan perubahan job. Zheng Cheng, siswa pertama, menjawab dengan lantang, lalu maju ke depan dengan langkah tegas. Semua mata tertuju padanya. Aura di dalam aula terasa tegang, menanti hasil job pertama yang akan muncul hari itu. Ada ribuan jenis job di dunia ini, tetapi saat upacara, hanya 3 job yang paling cocok dengan seseorang yang akan muncul di hadapan mereka. Di dunia di mana monster dan makhluk jahat berkeliaran, job fighter adalah yang paling dihormati. Sementara job keseharian dianggap lemah dan kurang berguna, membuat para siswa berlomba menjadi pejuang. Proses pemanggilan terus berjalan. Satu persatu siswa naik ke lingkaran, hingga akhirnya tiba giliran Zhou Yi. Teman-temannya menyemangatinya dengan penuh harap. Mereka percaya, dengan kemampuan dan nilai atribut Zhou Yi, ia pasti akan mendapatkan job hebat. Saat Zhou Yi bersiap, wali kelas lain bernama Tang Tianjun datang menghampiri Li Xiangyang dan bertanya dengan nada menantang tentang hasil kelasnya. Li Xiangyang menjawab tenang bahwa ada 16 muridnya yang berhasil menjadi fighter. Namun Tang Tianjun dengan sombong membalas bahwa kelasnya memiliki 21 fighter dan bahkan 1 job langka.
Sementara itu, beberapa orang menatap ke arah Zhou Yi dengan ejekan samar, menunggu apakah ketua kelas mereka benar-benar sehebat yang dikatakan. Tiba-tiba, kalung yang dikenakan Zhou Yi mulai bersinar terang. Cahaya aneh keluar dari batu di tengahnya, membuat semua orang menatap heran. Aura keemasan menyelimuti tubuh Zhou Yi. Suasana aula seketika berubah hening, hanya cahaya emas itu yang berdenyut pelan di udara. Sebuah suara asing bergema di kepalanya, sistem misterius sedang diaktifkan. Sistem bantuan job terkuat telah dihidupkan, suara itu berkata, menawarkan hadiah bakat S+ Holy Angels Protection. Zhou Yi membelalakan mata, bingung. Ia bahkan sempat berpikir bahwa dirinya berhalusinasi. Ia mengucek matanya, mencoba memastikan apa yang baru saja terjadi. Namun panel bercahaya itu masih melayang di hadapannya. Akhirnya, ia sadar, ini sungguhan, ini sistem. Pikirnya terkejut, merasakan sesuatu yang tak mungkin sedang terjadi padanya. Dalam hati, Zhou Yi teringat pada kalung tua yang dulu ia beli di pasar loak di kehidupan sebelumnya. Kalung itu sempat ia bawa ketika bertransmigrasi ke dunia ini. Dulu ia pernah menduga kalung itu harta karun, tapi karena tak menemukan apapun setelah mencoba berbagai cara, ia akhirnya menyerah. Siapa sangka, benda itu justru membangkitkan sistem hari ini. Sistem menjelaskan bakat Holy Angels Protection, bakat langka yang meningkatkan afinitas cahaya dan memperkuat semua kemampuan berbasis Holy. Zhou Yi terpana, menyadari betapa berharganya hadiah ini. Ia mengingat bahwa di dunia ini, bakat seseorang diukur dari tingkat F hingga S. Semakin tinggi tingkatnya, semakin besar pula potensi peningkatan kekuatan. Lebih dari itu, bakat berpengaruh besar pada hasil perubahan job. Dengan bakat S+, Zhou Yi tahu bahwa peluangnya untuk mendapatkan profesi luar biasa kini terbuka lebar. Beberapa murid di sekitar mulai memperhatikan tingkah aneh Zhou Yi. Mereka berbisik, bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi padanya. Tiba-tiba, sebuah pilar cahaya raksasa turun dari langit dan menimpa tempat Zhou Yi berdiri. Aula bergetar hebat oleh kekuatan itu. Semua orang mendongak ke langit, terpana oleh pemandangan menakjubkan itu. Cahaya keemasan bersinar terang, membelah langit seperti tanda keajaiban. Kepala sekolah dan para staf pun terkejut. Mereka menyadari bahwa ini bukan sekadar fenomena perubahan job biasa, ini adalah kebangkitan bakat langka yang belum pernah terjadi selama berabad-abad. Dari puncak cahaya itu, sesosok malaikat turun perlahan. Sayap putihnya terbentang megah, membawa kehangatan dan wibawa yang membuat semua orang terpana. Zhou Yi hanya bisa menatap tak berkedip. Pemandangan di depan matanya terasa begitu nyata, seolah dunia berhenti berputar. Para murid dan guru ikut membeku dalam diam. Mereka menyaksikan makhluk suci itu mendekat, menebarkan aura keemasan yang menenangkan sekaligus menakutkan. Malaikat itu berbicara lembut. Ia berkata bahwa cahaya adalah sumber kekuatan dan keyakinan Zhou Yi. Bahwa dengan iman, cahaya suci akan melindungi dan membakar segala kejahatan, serta malaikat itu akan selalu melindunginya. Dengan gerakan anggun, malaikat itu mendekati Zhou Yi, membungkuk perlahan sambil mengangkat tangannya ke arah pemuda itu. Sekejap kemudian, tubuh malaikat itu bersinar dan melebur masuk ke dalam tubuh Zhou Yi. Cahaya yang menelannya begitu terang hingga membuat semua orang menutup mata. Saat cahaya mereda, mata Zhou Yi terbuka lebar. Ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Seolah seluruh tubuh dan pikirannya disinai pemahaman baru. Aura keemasan memancar kuat dari tubuhnya. Gelombang energi cahaya itu beriak hingga mencapai tepi aula, membuat rambut dan pakaian semua orang ikut bergetar. 3 bayangan emas berbentuk manusia muncul di hadapan Zhou Yi. Ketiganya adalah perwujudan job yang dapat ia pilih. Para murid berteriak kagum. Mereka belum pernah melihat fenomena seperti ini, sebuah bakat baru yang muncul di tengah upacara job, sesuatu yang hanya terjadi sekali dalam sejarah. Guru Li menatap tak percaya dan bergetar ketika membaca simbol di udara. Ia terkejut menyadari bahwa yang muncul adalah hidden job, profesi tersembunyi yang sangat langka. Zhou Yi memandangi 3 simbol di depannya dengan serius, Light Mage, Holy Priest, dan Paladin. Ketiganya tampak memancarkan aura kuat dan bercahaya. Ia menimbang dalam hati, Light Mage memiliki daya serang besar, namun pertahanannya lemah, tidak cocok untuk dunia berbahaya seperti sekarang. Holy Priest memiliki kemampuan penyembuhan dan kebangkitan, tapi terlalu bergantung pada orang lain.
Ia sadar profesi itu tak cocok dengan caranya bertarung. Paladin menarik perhatiannya. Profesi itu seimbang antara serangan, pertahanan, dan penyembuhan, dengan afinitas cahaya yang cocok dengan bakat barunya. Zhou Yi pun memutuskan dengan mantap. Ia memilih menjadi paladin, profesi yang menurutnya paling sesuai dengan kekuatan dan tekadnya. Bayangan paladin di hadapannya perlahan berubah menjadi wujud nyata. Sosok itu berzirah perak dan membawa pedang bersinar cahaya emas. Sambil menatap Zhou Yi, sosok paladin itu menjelaskan makna profesinya, tentang keberanian, kejujuran, dan tanggung jawab yang harus dijaga. Ia melanjutkan, bahwa paladin hidup untuk mengejar keadilan dan kebenaran. Suaranya bergema lembut, namun penuh keyakinan. Setelah itu, wujud paladin mulai memudar dan menyatu dengan tubuh Zhou Yi. Aura mereka melebur menjadi satu kesatuan sempurna. Sistem kemudian mengonfirmasi pilihannya. Selamat, Anda telah berubah profesi menjadi paladin. Suara dingin tapi tegas bergema di kepalanya. Tak lama kemudian, sistem memberi hadiah tambahan atas keberhasilannya menyelesaikan proses perubahan job. Zhou Yi merasa kekuatannya meningkat pesat. Sontak murid-murid lain berlarian mendekatinya dengan antusias. Mereka ingin bergabung dengan timnya untuk ujian besar mendatang, berharap keberuntungan Zhou Yi menular. Guru Li segera menegur agar mereka bubar. Suasana aula masih riuh, tapi para murid perlahan mundur sambil tetap menatap Zhou Yi dengan kagum. Tatapan Guru Li sendiri tampak berbinar penuh semangat. Ia memuji Zhou Yi dan menyuruhnya pulang untuk beristirahat, lalu datang ke kantor kepala sekolah besok pagi. Zhou Yi hanya bisa tersenyum kaku, merasa guru itu agak menakutkan. Di rumah, Zhou Yi langsung memeriksa sistemnya. Ia melihat status barunya dan menyadari bahwa ada banyak poin atribut baru yang bisa ia alokasikan. Tanpa ragu, ia memutuskan memprioritaskan poin untuk strength dan durability agar daya serangnya tinggi dan tubuhnya kuat dalam menghadapi monster. Panel di depannya menampilkan hasil peningkatan. Strength 26, Durability 20, Agility 18, dan Intelligence 16. Angka-angka itu membuatnya puas. Ia bisa merasakan energi dalam tubuhnya mendidih. Setiap otot dan uratnya terasa hangat, menunjukkan perubahan besar setelah pembagian poin. Sistem mendeteksi bahwa Zhou Yi baru saja menyelesaikan alokasi atribut pertamanya sebagai paladin. Seketika, misi baru dengan label tantangan paladin muncul di layar sistemnya. Panel sistem menampilkan misi pertama yang harus diselesaikan Zhou Yi sebagai paladin. Tugasnya adalah menjalani tantangan paladin, dengan 3 pilihan hadiah besar setelah misi selesai. Melihat hadiah yang luar biasa, poin atribut tambahan, kemampuan paladin baru, atau perlengkapan khusus, Zhou Yi tanpa ragu menerima misi tersebut. Ia tahu kesempatan seperti ini terlalu berharga untuk dilewatkan. Sistem segera melakukan pencocokan lokasi uji coba sesuai levelnya. Setelah proses singkat, layar sistem menampilkan pesan, pencocokan berhasil. Lawan, Gulabi. Suara sistem memperingatkan dengan nada serius bahwa uji coba ini berisiko tinggi, jika Zhou Yi mati di dalamnya. Maka kematiannya juga nyata di dunia sesungguhnya. Sekejap kemudian, tubuh Zhou Yi diselimuti cahaya dan berpindah ke tempat lain. Saat pandangannya jernih kembali, ia mendapati dirinya berada di sebuah tambang bawah tanah yang gelap dan lembab. Ia segera mengenali tempat itu dari buku pelajaran. Gulabi, monster bertubuh besar seperti serangga batu, biasanya hidup di tambang seperti ini. Mereka menjadi ganas bila melihat manusia meski bukan pemakan daging. Tiba-tiba, dari balik batuan, seekor gulabi menerjang dengan cepat. Refleks Zhou Yi menyelamatkannya, ia berhasil menghindar tepat sebelum cakaran tajam itu mengenai tubuhnya. Ia menenangkan diri, lalu memutuskan untuk menghadapi musuh tanpa menggunakan skill. Ia ingin menguji sejauh mana kekuatan tubuh barunya setelah berubah menjadi paladin. Dengan kelincahan baru yang ia rasakan, Zhou Yi melompati tubuh gulabi dengan mudah. Ia menyadari tubuhnya kini jauh lebih ringan dan kuat berkat peningkatan atribut. Gulabi kembali menyerang, mengayunkan cakarnya dengan brutal. Suara benturan logam dan batu menggema di dalam tambang. Namun Zhou Yi mampu menghindari setiap serangan itu dengan gesit. Gerakannya lebih cepat dari sebelumnya, membuat Gulabi tampak kebingungan. Monster itu semakin marah dan terus menyerang tanpa henti, tapi Zhou Yi tetap bisa membaca arah gerakannya. Ia menunggu waktu yang tepat untuk membalas. Dengan nada dingin,
Zhou Yi berkomentar dalam hati bahwa serangan monster itu terlalu lambat. Kini ia bisa melihat setiap gerakan dengan jelas. Namun Gulabi tiba-tiba menyerang dengan ekornya dari belakang. Zhou Yi tak sempat menghindar dan terpental keras ke dinding tambang. Ia meringis menahan sakit. Luka terbuka di perutnya, darah mengalir, tapi matanya tetap tajam menatap lawan di depannya. Tanpa panik, Zhou Yi segera mengaktifkan skill penyembuhan miliknya, Slow Healing. Cahaya lembut menyelimuti tubuhnya dan perlahan menutup luka yang menganga. Meski nyerinya masih terasa, ia menyadari betapa berbedanya pertempuran nyata dengan latihan di akademi. Rasa sakit ini nyata, dan satu kesalahan kecil bisa berarti kematian. Ia menegakkan tubuhnya dan menatap Gulabi dengan tekad baru. Meskipun monster itu hanya level rendah, Zhou Yi tahu ia tak boleh meremehkannya. Gulabi meraung lagi dan kembali menerjang dengan cepat. Batu-batu di sekitar mereka berjatuhan akibat kekuatan serangannya. Kali ini Zhou Yi tidak hanya bertahan. Ia menarik napas dalam-dalam dan mulai menyiapkan jurus barunya untuk mengakhiri pertempuran. Dengan gerakan silang kedua tangannya, ia melepaskan serangan cahaya berbentuk salib, Pure White Blade. Tebasan itu memotong udara, mengenai tubuh Gulabi, dan membuat monster itu kaku karena efek sihir cahaya. Tanpa memberi waktu, Zhou Yi segera melanjutkan dengan skill lain, Tiger Attack. Ia menerjang ke depan, menggenggam tubuh monster itu, dan menyeretnya sejauh beberapa meter. Zhou Yi menghantamkan tubuh Gulabi ke dinding batu, menimbulkan suara dentuman keras. Debu dan pecahan batu beterbangan di sekeliling mereka. Tanpa berhenti, Zhou Yi menghujani Gulabi dengan serangan bertubi-tubi. Setiap pukulan mengandung energi cahaya yang membakar tubuh monster itu hingga hancur. Begitu tubuh Gulabi berhenti bergerak, sistem mengonfirmasi hasilnya. Membunuh Gulabi, ujian selesai. Nilai A. Di rumah sakit, seorang suster menghampiri adik Zhou Yi. Tatapan suster itu dingin, dan suaranya terdengar tegas ketika ia menyodorkan selembar tagihan pembayaran. Tanpa basa-basi, suster itu memarahi gadis itu karena belum membayar biaya pengobatan hari ini. Jumlahnya mencapai 10.000 yuan, angka yang membuat ruangan terasa semakin menyesakkan. Zhou Yun menatap kertas tagihan itu dengan wajah tak percaya. Ia bergumam bahwa sebelumnya biaya pengobatan hanya 5.000, lalu bagaimana bisa naik 2 kali lipat? Dalam hatinya, ia memikirkan kakaknya yang harus bekerja 3 pekerjaan sekaligus untuk mengumpulkan uang sebanyak itu. Nada suara suster itu meninggi, seolah ingin memastikan Zhou Yun mendengarnya. Ia menyalahkan Zhou Yun karena terlalu sering kambuh, memakai obat mahal, dan bahkan memanggil priest untuk penyembuhan spiritual. Menurutnya, semua itu menyebabkan biaya melonjak. Suster itu terus mengomel dengan wajah sinis. Ia mengatakan kalau orang miskin seharusnya tahu diri, jangan berpura-pura seperti orang kaya dengan penyakit mahal. Kata-katanya menusuk, membuat Zhou Yun menunduk dalam diam. Tiba-tiba, suara seorang pria terdengar dari belakang. Ia menepuk pundak sang suster dengan tenang, membuat wanita itu tersentak dan menoleh cepat. Pria parubaya itu menatap suster tersebut dengan mata tajam namun tenang. Ia berkata pelan bahwa dirinya mendengar hinaan yang baru saja keluar dari mulut sang suster, dan mempertanyakan apakah wanita itu berani berkata demikian di depan direktur rumah sakit. Suster itu hanya mendengus kesal, berusaha menutupi rasa takut dan malu yang mulai muncul di wajahnya. Ia lalu berbalik pergi sambil berkata singkat bahwa Zhou Yun tetap harus membayar biaya pengobatan hari ini. Suaranya masih terdengar ketus sebelum akhirnya menghilang di balik pintu. Zhou Yun memandang pria itu dengan bingung. Ia tak mengenalinya sama sekali dan langsung curiga, takut kalau pria ini datang untuk menagih hutang atau menipu. Pria itu tersenyum kecil sambil mengeluarkan kartu namanya. Ia memperkenalkan diri dengan sopan dan mengatakan bahwa dirinya adalah teman kakaknya, Zhou Yi. Tak lama kemudian, Zhou Yi muncul di depan pintu kamar rumah sakit. Ia memanggil adiknya dengan nada cemas, lalu memberitahu bahwa saat membayar tagihan, sistem rumah sakit menunjukkan saldo 100.000 yuan di akun mereka, jumlah yang jauh di luar kemampuan keluarganya. Zhou Yi melangkah masuk dan langsung terkejut ketika melihat dua pria asing berdiri di dekat ranjang adiknya. Ia memasang wajah waspada dan bertanya siapa mereka sebenarnya. Salah satu dari mereka maju selangkah. Dengan nada resmi, ia memperkenalkan dirinya sebagai Zhao Wenbin, sekretaris wali kota. Ia mengatakan bahwa kedatangannya bukan tanpa alasan,
ada urusan penting yang ingin dibicarakan langsung dengan Zhou Yi. Zhou Yi membeku sejenak. Dalam pikirannya, nama sekretaris wali kota bukanlah jabatan kecil. Ia tahu, orang seperti itu bisa berbicara mewakili wali kota sendiri. Pertanyaannya, untuk apa seseorang sepenting itu mencarinya? Zhou Yi menatap sekeliling ruangan yang sempit dan penuh alat medis, lalu berkata pelan bahwa tempat itu tidak cocok untuk berbicara panjang. Ia mengajak Zhao Wenbin keluar agar pembicaraan lebih nyaman. Zhao Wenbin mengangguk setuju tanpa banyak tanya. Sebelum keluar, Zhao Wenbin memberi instruksi pada bawahannya agar tetap tinggal di ruangan dan menjaga Zhou Yun. Ia menekankan agar keselamatan gadis itu menjadi prioritas utama selama ia berbicara di luar. Sementara itu, di luar rumah sakit, dunia maya dan lingkungan sekolah sedang ramai membicarakan Zhou Yi. Kabar bahwa ia berhasil membangkitkan hidden job menyebar cepat, membuat banyak orang penasaran dan kagum. Beberapa siswa memperlihatkan foto Zhou Yi yang beredar di forum sekolah. Mereka saling berseru bahwa wajahnya tampan dan auranya terlihat gagah, berbeda jauh dari murid biasa. Di kafe depan rumah sakit, Zhao Wenbin akhirnya membuka pembicaraan serius. Ia memberi selamat kepada Zhou Yi karena mendapatkan talent S-level Holy Angels Protection dan resmi menjadi seorang paladin. Zhou Yi menjawab dengan rendah hati bahwa semua itu hanya keberuntungan, namun Zhao Wenbin menegaskan bahwa keberuntungan saja tidak cukup untuk hasil sebesar itu. Zhao Wenbin menambahkan bahwa wali kota sangat menghargai kemampuan Zhou Yi, bahkan telah memberi perintah agar media tidak mengganggunya. Semua sorotan harus dijaga agar ia bisa berkembang tanpa tekanan publik. Dari dalam jasnya, Zhao Wenbin mengeluarkan sebuah kunci berukir simbol kota. Ia menyerahkannya kepada Zhou Yi dan menjelaskan bahwa kunci itu adalah akses menuju brankas bank kota, tempat menyimpan berbagai sumber daya kultivasi yang telah disiapkan untuknya. Zhou Yi menerima kunci itu dengan hati-hati. Dalam pikirannya, ia sadar bahwa bantuan sebesar ini tidak datang tanpa alasan. Tak ada makan siang gratis di dunia ini. Pasti ada harapan balas jasa di balik kemurahan itu. Zhao Wenbin kemudian menambahkan bahwa mulai hari ini, adiknya Zhou Yun akan mendapatkan perawatan medis profesional selama 24 jam penuh. Bahkan, seorang pria level 36 telah dikontrak untuk datang ke kota dalam sebulan ke depan demi menangani penyakit sang adik. Zhou Yi menunduk hormat dan mengucapkan terima kasih tulus. Baginya, berita tentang pengobatan adiknya lebih berharga daripada semua sumber daya yang dijanjikan. Zhao Wenbin tersenyum tenang sambil berkata bahwa ia hanya menjalankan tugas. Segala bantuan yang diberikan adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah kepada warganya yang berbakat. Setelah Zhao Wenbin pergi, Zhou Yi kembali ke kamar rumah sakit dan menceritakan semuanya pada adiknya. Zhou Yun mendengarkannya dengan mata berbinar-binar. Ia menatap kakaknya penuh kekaguman dan menggoda, mengatakan bahwa suatu hari nanti kakaknya pasti akan menjadi orang hebat, bahkan bercanda ingin menikah dengannya jika sudah sukses. Zhou Yi tersenyum geli lalu mengetuk jidat adiknya dengan lembut. Ia menasihati agar Zhou Yun tidak mengatakan hal aneh dan fokus beristirahat. Namun gadis itu malah penasaran dan bertanya tentang skill apa saja yang dimiliki job paladin milik kakaknya. Dalam hatinya, Zhou Yi mulai merenung. Ia ingat setelah upacara job kemarin, muncul 3 skill utama paladin, White Pure Blade sebagai serangan utama, Slow Healing untuk penyembuhan, dan Weapon Blessing sebagai buff peningkat kekuatan. Skill Slow Healing mungkin bisa dicoba untuk membantu memulihkan adiknya. Zhou Yi mengangkat tangan dan mengaktifkan skill Slow Healing. Cahaya keemasan lembut mengalir dari telapak tangannya, menyelimuti tubuh Zhou Yun yang terbaring di ranjang. Aura suci itu terasa hangat, menenangkan, dan berkilau lembut di udara kamar. Zhou Yun memejamkan mata, menikmati sensasi itu. Ia merasa seperti sedang berendam di air panas, dengan seluruh tubuhnya terasa rileks, hangat, dan nyaman seolah setiap rasa sakit perlahan larut dari dalam dirinya. Zhou Yi mendekat dan bertanya lembut, apakah adiknya sudah merasa lebih baik. Ia menatap dengan khawatir, menunggu reaksi Zhou Yun yang tampak mulai tersenyum. Zhou Yun membuka matanya lebar-lebar, tampak bersemangat. Ia menggerakkan tangannya dan berkata kalau rasa sakitnya menghilang. Tangan dan kakinya terasa hangat, membuatnya kagum pada kekuatan baru sang kakak. Zhou Yi tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia mengingat alasannya memilih job paladin bukan semata karena kekuatannya,
tetapi karena kemampuan penyembuhan yang bisa membantu Zhou Yun. Meskipun penyakit adiknya belum sembuh, setidaknya rasa sakitnya bisa dikurangi. Keesokan harinya, Zhou Yi berjalan berdampingan dengan kepala sekolah. Suara langkah mereka menggema di lorong akademi. Kepala sekolah tampak antusias sambil berkata bahwa banyak universitas top yang tertarik merekrut Zhou Yi sejak ia mendapatkan hidden job. Zhou Yi bertanya dengan sopan universitas mana saja yang datang. Kepala sekolah menjelaskan bahwa 4 universitas yang hadir adalah Rongyang University, Chuanan University, Anji University, dan Hancheng University. Zhou Yi tampak berpikir sejenak, lalu bertanya mengapa 3 universitas teratas tidak datang. Kepala sekolah menjelaskan bahwa 3 kampus bergengsi itu hanya menerima murid melalui ujian besar, bukan lewat jalur rekrutmen khusus. Mereka pun tiba di ruangan tempat 4 guru perwakilan universitas telah menunggu. Kepala sekolah memperkenalkan Zhou Yi dengan bangga sebagai murid berbakat yang baru saja membangkitkan hidden job Paladin. Kepala sekolah memperkenalkan guru pertama, Zhao Yafu dari Rongyang University, yang tampak ramah dan sopan. Ia menyambut Zhou Yi dengan senyuman tenang. Berikutnya, guru Li Bing dari Chuanan University memperkenalkan diri dengan gaya santai namun percaya diri, menunjukkan bahwa ia datang dengan niat merekrut sungguh-sungguh. Kemudian guru Zhu Yu dari Hancheng University dan Yu Yuan dari Anji University juga memperkenalkan diri. Keempat guru itu menatap Zhou Yi dengan penuh ketertarikan, menilai bakat dan sikapnya. Zhou Yi membungkuk hormat kepada mereka semua, memberi salam dengan sikap sopan dan tenang. Gerak-geriknya menunjukkan penghormatan tanpa kesan sombong, membuat suasana pertemuan terasa menyenangkan. Zhao Yafu mengamati tingkah Zhou Yi sejenak dan mengangguk puas. Ia menilai bahwa meski memiliki hidden job, Zhou Yi tidak menjadi sombong dan justru tetap rendah hati. Guru-guru lain juga mengangguk setuju. Mereka saling bertukar pandang, sepakat bahwa anak ini tidak hanya berbakat, tapi juga memiliki sikap yang baik, sesuatu yang jarang mereka temui di kalangan murid muda berbakat. Tanpa berlama-lama, Zhao Yafu langsung membuka pembicaraan utama. Ia menjelaskan tawaran resmi dari Rongyang University untuk Zhou Yi agar tidak perlu menunggu lama memutuskan. Ia menyebutkan bahwa jika Zhou Yi mau masuk Rongyang University, ia akan langsung diberikan sejumlah besar uang, jutaan koin Zhongxia, dan 3 buku skill khusus untuk Paladin, sesuatu yang sangat berharga bagi murid manapun. Zhou Yi terkejut mendengar tawaran itu. Dalam pikirannya, ia membandingkan betapa besar nilai yang ditawarkan dengan gaji orang biasa. Bahkan wali kota yang membantu dirinya pun belum memberi sumber daya sebesar ini. Namun sebelum ia sempat menjawab, Li Bing dari Chuanan University tertawa kecil dan menatap sinis Zhao Yafu. Ia mengatakan bahwa tawaran dari Rongyang terlalu kecil untuk seorang berbakat seperti Zhou Yi. Li Bing lalu menaikkan taruhan. Ia menjanjikan 3 juta yuan langsung saat pendaftaran, 3 buku skill Paladin setiap tahun, dan pelatihan pribadi dari seorang Knight level 56, sebuah kesempatan langka di seluruh negeri. Kepala sekolah Luo yang mendampingi Zhou Yi menatap dengan takjub. Dalam hati ia berpikir bahwa menjadi murid seorang Knight level 56 adalah kesempatan emas yang bahkan para jenius kota besar pun belum tentu dapatkan. Namun sebelum Zhou Yi menjawab, Guru Zhu Yu dari Hancheng University tersenyum tipis dan menggeleng, menyebut tawaran sebelumnya masih kurang tulus untuk seseorang sekelas Zhou Yi. Ia menjelaskan bahwa meski Hancheng University tidak menawarkan uang sebanyak itu, mereka akan memberinya sumber daya kultivasi level B, yang nilainya jauh lebih tinggi daripada uang biasa. Kepala sekolah yang mendengar itu tampak sangat antusias. Dalam hatinya, ia berpikir bahwa sumber daya level B adalah sesuatu yang sangat langka. Bahkan binatang biasa bisa berubah jadi monster kuat dengan itu, apalagi manusia. Zhu Yu menatap Zhou Yi dengan senyum meyakinkan, menunggu jawabannya. Keempat guru itu kini memperhatikan setiap ekspresi Zhou Yi dengan penuh harap. Namun, Zhou Yi justru menunduk sebentar lalu berkata dengan sopan bahwa ia ingin membatalkan semua tawaran rekrutmen khusus ini. Membuat semua orang di ruangan itu terdiam seketika. Guru Zhu Yu menatapnya dengan heran. Suaranya tegas saat bertanya mengapa Zhou Yi menolak semua tawaran yang begitu menguntungkan. Zhou Yi menatap mereka dengan mata yakin dan menjawab bahwa ia hanya memiliki satu tujuan, masuk ke 3 universitas bergengsi teratas di negara Zhongxia, meski tanpa jalur khusus. 3 universitas itu adalah Suzhou High School, Qingjing University, dan Modu University,
3 lembaga pendidikan paling elit yang hanya menerima 1.000 murid baru tiap tahun. Selain manusia, ketiga sekolah tersebut juga membuka pendaftaran bagi ras lain seperti elf, raksasa, dan makhluk kuat lainnya. Persaingan luar biasa ketat, sehingga bagi manusia biasa seperti Zoe, kesempatan masuk ke sana hampir mustahil. Karena 3 universitas bergengsi juga menerima berbagai ras kuat selain manusia, seperti elf dan raksasa, maka peluang masuk bagi manusia menjadi semakin kecil. Bagi kebanyakan orang, target itu dianggap mimpi yang terlalu tinggi. Zhao Yafu menatap Zoe dengan ekspresi mengejek. Ia tertawa keras dan menyebut Zoe bodoh, karena menolak kesempatan emas hanya demi ambisi yang tidak realistis. Aura kuat terpancar dari tubuh Zhao Yafu, menekan ruangan dengan kekuatan yang membuat udara terasa berat. Ia mengejek Zoe dengan menyebut bahwa selama 18 tahun hidup, Zoe tak punya sumber daya, lemah, dan memiliki nilai potensial yang rendah. Zoe berusaha bertahan di bawah tekanan itu. Dalam hatinya, ia sadar bahwa jika ini terjadi beberapa waktu lalu, ia pasti sudah jatuh tersungkur. Aura lawannya benar-benar menakutkan, membuat tubuhnya gemetar menahan tekanan. Kepala sekolah Luo segera maju ke depan dan memancarkan auranya sendiri, melindungi Zoe. Dengan nada marah, ia menegur Zhao Yafu karena berani mengintimidasi muridnya di wilayah sekolahnya sendiri. Sementara itu, Zuyu memperhatikan diam-diam. Ia kagum karena Zoe masih bisa berdiri tegak di bawah tekanan seberat itu selama beberapa napas. Dalam hatinya, ia mengakui bahwa keberanian anak ini memang luar biasa. Melihat tatapan semua orang tertuju padanya, Zhao Yafu akhirnya menarik kembali auranya. Ia tersenyum tipis seolah tidak terjadi apa-apa, meski matanya masih memancarkan kesombongan. Tanpa berkata banyak lagi, Zhao Yafu dan guru lainnya beranjak pergi. Ia mengatakan bahwa dalam rekrutmen, karakter juga menjadi penilaian penting, dan dengan sifat keras kepala seperti itu, Zoe tak akan menjadi alat yang berguna. Guru-guru lain pun pamit satu persatu. Setelah mereka pergi, Zuyu menatap Zoe dengan pandangan campur antara kagum dan prihatin. Ia menasihati dengan lembut bahwa meski impiannya besar, dunia ini penuh jenius dari berbagai ras, dan jalan menuju puncak tidak akan mudah. Namun Zoe menjawab dengan mantap. Ia berkata bahwa ia akan membuktikan kekuatannya melalui hasil ujian besar nanti, bukan dengan jalur istimewa. Dalam hatinya, Zoe berpikir bahwa masih ada 1 bulan tersisa sebelum ujian besar dimulai. Dengan bantuan sistem dan semua sumber daya yang ia miliki, ia yakin bisa naik ke level yang luar biasa dalam waktu singkat. Zuyu hanya diam menatapnya sejenak. Tatapan Zoe yang tajam dan teguh membuatnya teringat masa mudanya dulu saat berjuang di medan perang. Ia merasa darah semangat itu kembali bergejolak di dadanya. Zuyu kemudian tersenyum kecil dan berbalik pergi. Sebelum meninggalkan ruangan, ia berkata bahwa ia akan menunggu penampilan Zoe di ujian besar nanti, dan yakin mereka akan bertemu lagi. Sebulan pun berlalu dengan cepat. Kini, hari ujian besar akhirnya tiba. Seluruh kota tampak bersemangat, dan ribuan siswa berkumpul di arena megah tempat ujian akan digelar. Kerumunan penonton memenuhi tribun. Mereka berbisik antusias menebak-nebak soal ujian tahun ini. Sebagian khawatir karena mendengar rumor bahwa soal dibuat oleh Great Demon, penguji legendaris yang terkenal kejam. Penonton lainnya menimpali dengan cerita tahun sebelumnya, bagaimana nilai rata-rata seluruh provinsi anjlok ketika Great Demon menjadi penyusun soal. Mereka juga membicarakan kabar bahwa Zoe menolak rekrutmen khusus dan memilih mengikuti ujian besar, sesuatu yang dianggap gila. Tiba-tiba seseorang berseru sambil menunjuk ke arah gerbang masuk. Semua orang menoleh serempak, mencari sosok yang sedang dibicarakan. Itu Zoe, seru salah satu murid, membuat kerumunan semakin riuh. Zoe muncul di antara barisan peserta ujian. Wajahnya tenang, namun auranya jauh lebih kuat daripada sebulan lalu. Banyak orang bisa merasakan perubahan besar dari dirinya. Beberapa murid saling berbisik, merasa ada sesuatu yang berbeda dari Zoe. Energi yang memancar darinya terasa kokoh dan dalam, membuat banyak orang tanpa sadar menahan napas. Zoe berdiri tegap di depan portal ujian yang berputar perlahan, menunggu waktu dimulainya ujian. Matanya menatap lurus ke depan, tidak ada sedikit pun keraguan di sana. Tempat ujian, Secret Realm, The Dark Forest, level 10-13, dengan tingkat kesulitan mulai dari easy hingga nikmah.
Catatan juga menyebutkan bahwa di dalamnya terdapat jet monster dan minotaur pemakan manusia. Para peserta saling membahas lokasi ujian itu dengan gugup. Mereka tahu The Dark Forest terkenal berbahaya. Jet monster lincah dan mematikan, sementara minotaur memiliki kulit tebal dan kekuatan brutal yang menakutkan. Seorang instruktur memberi peringatan terakhir dengan suara lantang. Ia menegaskan agar semua peserta menilai kemampuan mereka sendiri dan tidak memaksakan diri. Jika nyawa terancam, segera gunakan return scroll, karena mati di ujian berarti mati sungguhan. Setelah hitungan waktu berakhir, suara keras menggema di seluruh arena, ujian resmi dimulai. Portal bercahaya biru terbuka lebar, dan satu persatu peserta mulai memasuki dunia ujian. Cahaya teleportasi menyelimuti tubuh para peserta. Dalam sekejap, mereka menghilang dari arena dan berpindah ke Secret Realm masing-masing. Penonton menahan napas menatap layar besar yang mulai menampilkan aktivitas mereka. Sistem ujian menampilkan informasi lengkap di layar, nama peserta, job, jumlah anggota tim, dan tingkat kesulitan yang mereka pilih. Semua aktivitas mereka kini bisa dipantau publik secara langsung. Penonton mulai bersorak-sorai saat daftar peserta muncul. Mereka memperhatikan bahwa sebagian besar dari kelas elit memilih bertarung solo, karena nilai pengalamannya lebih tinggi meski risikonya jauh lebih besar. Tiba-tiba, layar besar memperlihatkan nama Zhou Yi. Semua orang langsung fokus ke arah itu, penasaran dengan tingkat kesulitan yang ia pilih. Sorak kagum dan teriakan kaget memenuhi arena. Zhou Yi memilih bertarung solo di tingkat kesulitan Nihmah. Tingkat yang memiliki risiko kematian tertinggi di antara semuanya. Direktur Pendidikan Santao langsung bangkit dari kursinya dengan wajah tegang. Ia mengeluh keras karena tidak percaya paladin seperti Zhou Yi nekat mengambil rute berbahaya itu. Ia menegaskan bahwa pemerintah kota sudah berinvestasi besar untuk mendukung Zhou Yi, mulai dari sumber daya hingga perawatan adiknya. Jika Zhou Yi mati di dalam ujian, nama baik seluruh pemerintah Li River akan tercoreng. Ia menganggap keputusan Zhou Yi itu sama saja menolak semua bantuan yang sudah diberikan dan bisa menimbulkan masalah besar bagi reputasi mereka. Kepala sekolah Luo mencoba menenangkan suasana. Dengan nada yakin, ia mengatakan bahwa Zhou Yi bukan orang ceroboh. Jika ia memilih jalan itu, pasti ada rencana besar di baliknya yang belum diketahui siapapun. Dari balik gelap hutan, lusinan pasang mata berkilat menatap tajam ke arah Zhou Yi. Aura bahaya memenuhi udara, tapi pemuda itu berdiri tegak, seolah sengaja menantang kegelapan yang mengintainya. Salah satu monster tak sabar menunggu. Ia menerjang ke depan dengan raungan tajam, mencabik udara sambil menampakkan taringnya yang tajam. Zhou Yi tanpa gentar mengangkat senjatanya. Kapak besar itu berkilau oleh pantulan cahaya suci yang menandakan siap untuk menebas apapun di hadapannya. Dalam satu ayunan cepat, bila kapak menembus tubuh monster, darah memercik ke tanah, dan tubuh makhluk itu jatuh tanpa sempat mengeluarkan suara kedua. Ia menarik napas pendek sambil menatap layar status dalam pikirannya. Dalam 1 bulan aku mencapai level 10, tapi rata statku sudah setara level 13. Di distrik Sukang, aku bisa menembus peringkat terbaik, pikirnya sambil tersenyum tipis. Tatapannya beralih ke monster berikutnya yang masih bersembunyi di balik pepohonan. Kalau kau tidak menyerang, aku yang akan mulai, gumamnya dalam hati. Ia menerjang maju, mengaktifkan skillnya, Weapon Blessing. Cahaya suci menyelimuti kapak, meningkatkan akurasi dan kekuatan serangan, seolah setiap ayunan membawa restu ilahi. Kapaknya berputar dan membelah udara. Monster kedua terbelah dua tanpa perlawanan. Dengan efek Protection of Sacred Angel, bahkan skill paladin sekuat ini jadi 21 poin lebih dahsyat. Batinnya menyadari betapa besar kekuatannya sekarang. Ia melirik senjata di tangannya dengan puas. Ujian universitas membatasi senjata di bawah bintang 3 bronze, tapi kapak ini, dengan buff, setara 5 bintang. Tak ada peserta lain yang bisa mendekati statku, pikirnya mantap. Gerombolan monster lain muncul dari kegelapan, menerjang bersamaan. Tanah bergetar oleh langkah mereka yang serempak. Zhou Yi memutar tubuhnya dan menebas tanpa ragu. Kapaknya bersinar putih saat ia mengaktifkan skill Pure White Blade, memotong beberapa monster sekaligus dalam satu gerakan mengalir. Blade of Pure White-ku sudah level 5, dengan elemen petir di dalamnya, batinnya. Dengan Protection of Sacred Angel, monster rendahan bisa mati instan di bawah tebasanku.
Ia melempar tangan monster yang telah mati ke arah kawanan yang tersisa. Tubuh itu menghantam monster itu, membuatnya tewas seketika. Dalam beberapa detik, tak ada satupun monster yang tersisa. Zhou Yi berdiri di tengah tumpukan mayat dengan napas stabil, seolah baru selesai pemanasan. Sorak-sorai penonton menggema dari tribun. Luar biasa, pembantaian murni, teriak seseorang. Yang lain menambahkan, dia bermain dengan kapak berat seolah itu mainan. Atmosfer penuh kekaguman, seolah semua mata kini hanya tertuju pada sosok Zhou Yi. Penonton terus memperhatikan setiap gerakan Zhou Yi. Seseorang berkata dengan kagum, kecepatannya bahkan melampaui Cat monster itu. Yang lain menimpali, dan dia juga punya kekuatan sihir yang luar biasa, jelas intelijensinya tinggi. Sorot mata para penonton semakin tajam, memperhatikan bagaimana Zhou Yi mengarahkan kapaknya dengan kendali sempurna. Setiap ayunan tampak terukur, setiap gerakan menunjukkan refleks dan insting petarung sejati. San Tao yang duduk di antara para pengamat mengerutkan dahi. Zhou Yi memang punya mental petarung yang hebat, gumamnya pelan. Tapi caranya bertarung terlalu menguras stamina. Ia menjelaskan pada rekan di sebelahnya bahwa tingkat kesulitan nikmah bukan hanya pada kekuatan monster, tapi juga jumlah mereka. Bahkan penyihir terkuat pun bisa gagal kalau kehabisan energi. San Tao memandang kapak Zhou Yi di layar. Senjata itu tampak berat luar biasa. Ia tahu, mengayunkan sekali dua kali mungkin mudah, tapi melakukannya ratusan kali tanpa henti akan membuat tubuh manapun runtuh kelelahan. Ia menghela napas, merasa cemas. Jika Zhou Yi terus memaksakan diri, tubuhnya bisa kehilangan tenaga sebelum pertarungan selesai, pikirnya sambil menatap layar penuh khawatir. Gelombang kedua datang lebih besar dari sebelumnya. Ratusan Cat monster berlari bersamaan, tanah bergetar hebat. Para penonton berdiri, ngeri sekaligus terpana oleh jumlah musuh. Zhou Yi mencengkeram kapaknya lebih erat. Ia menunduk sedikit, lalu melangkah maju, siap menghadapi banjir monster yang mendekat seperti badai daging dan taring. Dengan satu gerakan cepat, ia melepaskan tembakan energi bercahaya. Ledakan suci menyebar ke segala arah, membuat barisan depan musuh terpental dan hancur. Kapaknya berputar di udara, menciptakan pusaran energi yang memotong setiap monster yang mendekat. Mereka jatuh satu persatu, terbelah dalam cahaya putih yang menyilaukan. Saat pusaran itu berhenti, Zhou Yi melangkah maju, menangkap kembali kapaknya yang terbang kembali ke tangannya. Ia langsung menebas monster terakhir yang tersisa tanpa ragu. Gelombang kedua berakhir sama cepatnya seperti dimulai. Zhou Yi berdiri di tengah tumpukan mayat monster tanpa setetes keringat pun jatuh dari wajahnya. Para penonton menatapnya dalam diam sebelum ledakan sorak kembali menggema. Di tribun atas, seorang penyiar melakukan siaran langsung. Selamat datang di Kuaikan Live. Hari ini kita menyiarkan ujian paling panas, sang murid populer dengan talenta kelas S+, Say Knight Zhou Yi. Suara penyiar menggema riang, baru saja. Dia menuntaskan gelombang pertama dengan efisiensi luar biasa, hanya 3 menit 17 detik. Ia menambahkan dengan semangat tinggi, 3 menit 17 detik. Itu 29 detik lebih cepat dari rekor tertinggi tahun lalu. Sorakan penonton semakin riuh, menandakan betapa besar prestasi itu. Para siswa dan penonton mulai berspekulasi tentang kekuatan Zhou Yi. Dia terus menyerang tanpa berhenti, tapi tetap tampak segar, ujar seorang gadis heran. Berapa poin konstitusinya? Ya, di sana, Guru Li memperingatkan asistennya. Jiang Feifei, awasi ujian dengan baik. Direktur Zhan tidak mungkin salah menilai. Jiang Feifei menatapnya sambil tersenyum. Tuan Li, sepertinya Anda sendiri juga menikmati tontonan ini gelombang. Guru Li terdiam. Apa senyumku begitu jelas kelihatan, pikirnya, mencoba menahan ekspresi puas yang tak bisa disembunyikan. Sementara itu, Zhou Yi terus melangkah menuju tahap berikutnya. Aura suci di tubuhnya berpendar lembut, menandakan bahwa pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Zhou Yi menggunakan kemampuannya untuk menganalisis monster, seekor Minotaur level 14 kelas Silver. Disertai Light Cat dan Fire Cat kelas Bronze. Mereka bukan sekadar gerombolan liar, formasi mereka tampak seperti tim tempur terlatih. Zhou Yi menganalisa cepat. Cat monster tipe cahaya berperan sebagai penyembuh, tipe api dan kegelapan sebagai penyihir, dan Minotaur sebagai prajurit utama, pikirnya. Jika tahap pertama hanya sekadar latihan, maka tahap ini adalah pertempuran nyata.
Suara raungan menggema dari dalam arena. Seluruh monster itu bergerak bersamaan, menandakan mereka siap menyerang. Mereka menerjang dengan kecepatan tinggi, membawa gelombang tekanan yang menyesakkan. Sementara para penyihir monster merapalkan mantra, udara di sekitar mereka bergetar. Simbol-simbol sihir muncul di udara, menyelimuti arena dengan aura gelap dan panas. Zhou Yi sedikit terkejut melihat koordinasi itu. Kerjasama mereka seperti pasukan yang benar-benar dilatih, pikirnya cepat, menyiapkan pertahanan. Tiba-tiba, tangan-tangan kecil hitam muncul dari tanah, mencengkeram kakinya kuat-kuat. Di tribun, penonton berteriak panik, Zhou Yi terkena kutukan Cat Monster. Para monster langsung menyerbu dari segala arah, mencoba memanfaatkan momen ketika Zhou Yi tertahan oleh kutukan. Serangan sihir dan cakaran datang bersamaan seperti badai. Namun Zhou Yi tetap tenang. Ia memandang mereka satu persatu sambil menilai. Warrior maju, mage beri buff, healer mendukung, kerjasama mereka bagus juga, gumamnya tenang. Penonton terdiam, menahan napas. Semua mata tertuju pada Zhou Yi yang tetap berdiri meski terkepung. Mereka tahu sesuatu akan segera terjadi. Zhou Yi menyatukan jarinya, lalu mengucap lirih nama skill yang mengguncang arena, Cross of the Sacred Light. Cahaya suci mulai terkumpul di udara, menandai awal dari serangan pamungkasnya. Dari langit, sebuah salib raksasa muncul dengan kilau cahaya suci yang menyilaukan. Salib itu jatuh menghantam tanah keras, memecah gelombang serangan para monster yang baru saja menyerbu. Begitu menyentuh tanah, cahaya suci menyebar seperti gelombang api putih. Semua monster di sekitarnya menjerit kesakitan saat tubuh mereka terbakar oleh sinar murni yang tidak bisa mereka lawan. Tulisan sistem muncul di udara, menampilkan detail skillnya, Cross of the Sacred Light level 4, kelas B, memanggil cahaya suci dari salib di belakang pengguna, memberikan kerusakan berkelanjutan pada semua musuh di area serang. Kekuatan suci itu benar-benar tak terelakkan. Arena berubah menjadi lautan cahaya. Dalam hitungan detik, semua monster tingkat rendah musnah tanpa sisa. Penonton bersorak histeris, mereka tak pernah melihat skill Paladin sekuat ini sebelumnya. San Tao berdiri dari kursinya dengan wajah terkejut. Ia tahu, Cross of the Sacred Light adalah skill kelas B, setingkat langka dan sangat sulit diperoleh. Hanya segelintir orang di seluruh akademi yang memilikinya. Dalam hati, ia bertanya-tanya bagaimana Zhou Yi bisa mendapatkan skill sekuat itu. Sumber daya pemerintah biasanya hanya memberikan skill kelas C, pikirnya curiga. Anak ini, jelas bukan paladin biasa. Setelah debu mereda, hanya satu monster yang tersisa di hadapan Zhou Yi. Ia menatap makhluk itu dengan tenang, lalu berkata pelan, yang tersisa hanya kau, kemarilah. Monster itu meraung marah, lalu tubuhnya mulai berubah. Otot-ototnya menegang, matanya merah menyala, efek skill berserk dan superior body aktif secara bersamaan, meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. Dengan kekuatan besar, monster itu menghantam tanah. Getaran keras membuat batu-batu terangkat, dan area di bawah Zhou Yi hancur akibat skill War Storm yang dilepaskan. Tanah pecah, debu menutupi pandangan. Saat itu, monster langsung menerjang dengan kecepatan mengerikan, efek Wild Rush membuatnya mustahil dihentikan. Penonton hanya bisa menahan napas. Namun Zhou Yi sudah siap. Ia mengaktifkan skill Air Light, membuat monster itu terpental ke belakang. Tak berhenti di situ, ia langsung menurunkan tebasan dengan Blade of Pure Light. Cahaya putih membelah udara dan menghantam tubuh besar Minotaur itu, menciptakan luka dalam di dadanya. Meski berdarah parah, monster itu masih berdiri. Zhou Yi mendecak pelan sambil menegakkan tubuhnya. Kulitmu tebal juga, ya, gumamnya sebelum kembali mengangkat kapak. Dengan tenaga penuh, ia menebas dari atas ke bawah. Suara hantaman logam dan daging bercampur. Tubuh monster itu terpental keras dan membentur tanah. Retakan besar terbentuk di sekitarnya, namun makhluk itu masih bergerak lemah. Zhou Yi sedikit terkejut melihatnya masih hidup. Ketahanannya tidak main-main. Batinnya kagum, namun tanpa ragu, ia melangkah maju untuk mengakhiri semuanya. Dengan satu hentakan kuat, ia menginjak kepala monster itu. Suara tulang remuk terdengar jelas, tanda akhir dari pertempuran tahap kedua. Saat darah berhenti mengalir, sebuah portal bercahaya muncul di depan Zhou Yi. Ia menatapnya dengan serius. Tahap selanjutnya, seharusnya ruang bos,
pikirnya, bersiap melangkah. Sorak penonton kembali menggema. Dia menjatuhkan Minotaur setinggi 4 meter dengan satu tebasan. Teriak seseorang, dan itu di bawah efek berserk. Kekuatan ini luar biasa. Data waktu muncul di layar besar. Tahap kedua hanya diselesaikan dalam 59 detik. Semua orang di tribun bersorak, tak percaya apa yang baru mereka saksikan. San Tao mengangguk pelan dengan ekspresi kagum. Luar biasa, katanya. Kontrol waktunya sempurna, kekuatannya terukur, dan efisiensi serangannya tak tertandingi. Sulit dipercaya ini murid yang baru bangkit sebulan lalu. Ia menoleh ke arah kepala sekolah Luo yang duduk di belakang. Selamat, kepala sekolah. Akademi kedua akhirnya melahirkan siswa yang akan terkenal. Kepala sekolah Luo tersenyum tenang. Keberuntungan memang berputar. Kini giliran kami bersinar. Dalam hatinya, kepala sekolah Luo teringat sejarah sekolahnya. Sejak berdiri, murid terbaik kami hanya pernah mencapai peringkat 721 distrik. Mungkin Zhou Yi akan membawa nama akademi kedua jauh lebih tinggi, pikirnya penuh harapan. Di tribun, sebagian penonton tampak bingung. Kenapa dia tidak beristirahat dulu sebelum masuk ruang bos? Tanya seseorang. Tenaganya pasti sudah terkuras. San Tao geram, tampak cemas. Dia gegabah. Kalau gagal memulihkan status sebelum melawan bos, semua keunggulannya bisa hilang begitu saja, keluhnya. Namun kepala sekolah Luo menenangkan semua orang. Tenang, jika Zhou Yi bertindak seperti itu, pasti dia punya alasan. Mari lihat apa yang akan dilakukannya. Ia menatap layar besar dengan saksama. Dalam pikirannya, ia tahu, di distrik padat seperti Sukang, siapapun yang ingin masuk 100 besar harus menaklukkan kesulitan Nigma sendirian. Ia melanjutkan dalam hati, dan di tingkat ini, waktu adalah segalanya. Untuk jadi yang terbaik, kau harus menaklukkannya secepat mungkin. Zhou Yi melangkah ke dalam portal. Cahaya putih menelannya, dan ketika pandangan pulih, ia sudah berdiri di ruangan besar gelap dengan singgasana batu di tengahnya. Di sana, sesosok raksasa bertanduk duduk menatapnya, King Minotaur, level 16 kelas Gold. Raksasa itu bangkit perlahan, suaranya bergema berat di seluruh ruangan. Manusia, beraninya kau menginjak istanaku. Bersiaplah menjemput kematian. Suasana ruang bos langsung berubah menegangkan. Begitu raksasa itu berdiri penuh, Zhou Yi langsung mengaktifkan semua buff yang dimilikinya. Cahaya suci menyelimuti tubuhnya saat ia memanggil kekuatan Blessing of Dawn, Gift of Courage, Gift of God, dan Gift of Protection. Aura ilahi itu membuat udara bergetar. Armor berat berlapis sihir muncul di tubuhnya. Perisai cahaya melindungi setiap inci kulitnya. Dengan senyum menantang, ia memandang raksasa itu dan berkata dengan santai, "Woi, sapi kecil, aku di sini." Teriakan marah sang Raja Minotaur mengguncang dinding ruang bawah tanah. Ia mengayunkan palu raksasa dan menerjang dengan kecepatan mengerikan, menghancurkan lantai di bawah kakinya. Zhou Yi tidak mundur. Ia berlari maju dengan langkah berat tapi mantap, setiap hentakan kakinya meninggalkan bekas cahaya suci di tanah batu. Ketika jarak mereka tinggal beberapa meter, Zhou Yi memutar tubuh ke samping, mencoba menebas sisi tubuh sang bos dari arah buta. Gerakannya cepat dan presisi, nyaris seperti bayangan. Namun tangan besar Raja Minotaur menahan tebasan itu dengan mudah. Tebasan penuh buff tak mampu menembus daging keras makhluk itu. Kapak dengan 4 buff pun tak mempan, batin Zhou Yi, keningnya berkerut. Ia tak menyerah. Menggenggam kapak lebih kuat, ia menebas lagi, kali ini ke arah dada. Serangan itu meninggalkan luka panjang, tapi tak cukup dalam untuk menjatuhkan musuh. Raja Minotaur meraung marah, suara raungannya memekakkan telinga, lalu ia mengangkat palunya tinggi-tinggi, bersiap untuk membalas dengan kekuatan brutal. Dengan ayunan penuh tenaga, palu itu turun dengan kecepatan luar biasa. Angin pukulannya saja sudah membuat rambut Zhou Yi bergetar. Batu-batu di sekitarnya beterbangan. Zhou Yi melompat ke belakang tepat waktu. Palu itu menghantam tanah dan memecahkan lantai menjadi kawah besar. Ia terengah, tapi tetap waspada. Belum sempat menstabilkan posisi, Raja Minotaur sudah kembali menyerbu. Kali ini gerakannya lebih cepat dan lebih liar. Aura kekuatan kegelapan menyelimuti tubuh raksasa itu. Palu raksasa itu akhirnya mengenai tubuh Zhou Yi. Dentuman keras menggema di seluruh ruangan, dan tubuhnya terpental jauh,
menghantam beberapa pilar batu sekaligus hingga runtuh. Zhou Yi memeriksa armornya yang retak sebagian. Untung aku memakai armor Saint Knight, batinnya lega. Kalau tidak, pasti tulangku sudah remuk. Ia menatap lawan sambil tersenyum kecil. Baiklah, sekarang giliranku. Ia menegakkan tubuh dan mengangkat tangan. Cahaya emas berkumpul di belakangnya, membentuk puluhan tombak bercahaya, skill Spear of Victory level 3, kelas C. Tombak cahaya ilahi yang mampu menembus apapun. Tombak-tombak itu bergetar hebat, seolah menunggu perintah. Energi suci yang dipancarkan mereka cukup kuat untuk membuat udara di sekitar beriak. Dengan satu gerakan tangan, Zhou Yi mengarahkannya ke depan. Puluhan tombak cahaya melesat serempak ke arah Raja Minotaur, membentuk hujan cahaya yang menembus udara dengan suara mendesis. Namun raksasa itu masih mampu menahan sebagian besar serangan dengan palunya. Percikan cahaya dan api muncul setiap kali senjata suci bertumbukan dengan palu besi milik makhluk itu. Zhou Yi memperhatikan dengan tenang di sela serangan. Dalam hatinya ia berpikir cepat, kekuatan dan ketahanan makhluk ini jauh di atasku. Mustahil menandinginya dengan kekuatan murni. Ia tahu pertarungan panjang akan berisiko besar. Namun ada sesuatu yang ia sadari. Kecepatannya mulai menurun, gumamnya. Kalau aku menyerang dari berbagai sudut dengan cepat, dia akan kesulitan bertahan. Matanya memancarkan tekad baru. Suara peringatan muncul di sistemnya, mananya hampir habis. Tapi Zhou Yi mengabaikannya. Nafasnya berat, namun langkahnya tetap stabil. Ia tahu waktunya terbatas. Sambil menahan rasa lelah, ia menatap musuhnya lagi. Selain lamban, dia juga punya kelemahan lain, daya tahan yang tidak stabil, pikirnya. Inilah saatnya untuk bertaruh segalanya. Ia memusatkan seluruh energi yang tersisa. Raja Minotaur punya HP tinggi, tapi juga lebih mudah terkena efek negatif dan damage beruntun. Aku harus menghantamnya terus sebelum efeknya hilang. Tubuh besar sang raja mulai goyah. Luka-luka dalam mulai terlihat di sekujur badannya. Nafasnya berat, matanya yang merah kini mulai memudar. Zhou Yi memanfaatkan momen itu. Ia kembali melemparkan hujan tombak cahaya dari langit. Sekarang, saatnya, pikirnya keras. Tombak-tombak itu menghujani tubuh raksasa tanpa henti. Setiap hantaman membuat darah makhluk itu muncrat. Tapi mana Zhou Yi terus berkurang drastis. Ia bisa merasakan tubuhnya mulai lemas. Perlombaan antara waktu dan tenaga telah dimulai. Dengan sisa kekuatan terakhir, Zhou Yi berteriak dan berlari maju. Ia menerjang langsung ke arah Raja Minotaur yang sudah berlutut, melawan tekanan udara yang begitu kuat. Di tengah lompatan, ia mengeluarkan pedang bercahaya dari tangannya. Senjata itu lahir dari cahaya murni yang memusat di udara, simbol kekuatan terakhirnya sebagai paladin. Dalam satu tebasan tajam, pedang itu menembus tubuh Raja Minotaur. Darah muncrat, dan tubuh besar itu akhirnya tumbang. Tulisan sistem muncul di udara, "Selamat. Dungeon Dark Forest, kesulitan Nigma, telah diselesaikan. Waktu penyelesaian, 9 menit 24 detik. Ujian masuk perguruan tinggi telah selesai." Zhou Yi jatuh berlutut, terengah-engah. Mananya benar-benar habis. Keringat bercucuran, tapi senyumnya tidak bisa disembunyikan. Ia tahu, ia berhasil. Tulisan lain muncul di layar transparan, penilaian, SSS. Selamat menjadi peserta pertama yang menyelesaikan map ini. Zhou Yi menatap data itu dengan mata membelalak. Pertama, aku, di peringkat pertama distrik Sukang. Suaranya bergetar antara kagum dan lega. Ia berdiri pelan, lalu mengangkat kedua tangannya sambil tertawa. "Aku berhasil," teriaknya dengan semangat. Suaranya menggema di ruang dungeon yang mulai memudar. Sekejap, kenangan masa lalunya terlintas. Tahun ia transmigrasi, ibunya meninggal dunia, saudara perempuannya sakit parah, dan hutang menumpuk di mana-mana. Semua beban itu terasa kembali di pundaknya. Namun ia tak pernah menyerah. Dalam kesulitan dan keputusasaan, ia terus bertahan, terus berlatih, percaya bahwa masih ada harapan untuk memperbaiki hidupnya. Jika aku tak bisa meningkatkan statku, pikirnya waktu itu, maka aku akan terus berlatih kemampuan bertarung. Aku takkan berhenti sampai bisa menguasai setiap teknik yang kumiliki. Ia menatap tangannya yang kini bersinar oleh sistem. Sistem ini memberiku kesempatan kedua, gumamnya lirih. Tapi takdir tetap di tanganku sendiri. Aku harus bekerja lebih keras daripada siapapun.
Zhou Yi menatap ke depan dengan mata teguh. Hatikulah yang menjadi sumber kekuatanku, bisiknya. Tak akan tergoyahkan, apapun yang terjadi. Setelah menuntaskan Secret Realm dan menumbangkan bos monster, tubuh Zhou Yi dipenuhi cahaya peningkatan. Deretan notifikasi memenuhi pandangannya, pengalaman bertambah, poin meningkat, dan levelnya naik berturut-turut hingga mencapai level 13. Sebuah sabuk berwarna hijau zamrud muncul di tangannya, Forest Belt. Ia menatap atributnya, meningkatkan kekuatan dan ketahanan tubuh, serta memberi pemulihan terus-menerus bagi penggunanya saat berada di hutan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Tak lama kemudian, cincin berkilau muncul dari cahaya lainnya, Forest Ring. Efeknya mirip dengan sabuk tadi, hanya saja meningkatkan kelincahan dan kecerdasan. Sempurna, gumamnya, mengetahui perlengkapannya kini jauh lebih seimbang. Selanjutnya, ada Wild Strawberries. Bukan barang langka, tapi cukup berharga, buah ini bisa memulihkan sebagian mana ketika dimakan. Ia menyimpannya hati-hati untuk keadaan darurat. Di antara semua hadiah, satu item menarik perhatiannya, Minotaur King's Card. Kelas emas, sebuah bahan pesona yang dapat meningkatkan kekuatan item hingga 20%. Zhou Yi tahu nilainya sangat tinggi, ia benar-benar beruntung kali ini. Begitu keluar dari Secret Realm, sorakan penonton langsung meledak. Selamat datang kembali, Senior Zhou. Aku cinta kamu, Senior Zhou. Senior Zhou luar biasa. Sorak-sorai itu membuat suasana semakin riuh, seperti pesta kemenangan. Ia menoleh, melihat banyak kamera yang mengarah padanya. Cahaya lampu kilat hampir membutakan mata. Membuatnya sadar betapa besarnya perhatian yang kini tertuju padanya. Kepala sekolah bersama Santao segera menghampirinya. Dengan nada bangga, sang kepala sekolah memuji. Menuntaskan mode Nigma sendirian hanya dalam 10 menit, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Zhou Yi memiliki potensi menjadi peringkat pertama di seluruh distrik Sukang. Kerumunan mendadak riuh lagi saat sebuah mobil mewah datang. Warnanya perak mengilap, meluncur perlahan di antara penonton. Mobil siapa itu? Seru seseorang. Itu S400, item ajaib yang bisa terbang. Harganya setara rumah di ibu kota. Semua orang terpana. Mobil itu berhenti tepat di depan Zhou Yi. Pintu terbuka otomatis, dan seseorang keluar dengan pakaian formal. Hasil ujian akan keluar dalam 3 hari. Kami akan segera memberi kabar pada Anda, ucapnya hormat. Zhou Yi mengangguk sopan. Terima kasih, Direktur Zhan. Kepala sekolah menepuk pundaknya dengan bangga. Kembalilah dan beristirahatlah. Tunggu kabar baik itu. Terima kasih sudah menonton, like jika suka, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.